Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Arah juang dimanapun kalian berada. Bagaimana puasa kita hari ini? Semoga berkah, semoga lancar. Kita tahu bahwa beberapa hari ini, mulai mungkin di awal tahun ini, bahkan di tahun lalu 2024, kita dihantam berbagai macam isu tentang korupsi besar-besaran di negara kita. Ya banyaklah, termasuk timah yang angkanya itu tidak sedikit kerugian negara yang dihasilkan dari korupsi timah itu. Yang pelakunya sudah ditahan, yang awalnya vonisnya sekian tahun dan kemudian mendapatkan kritikan dari netizen, dari warga masyarakat di Indonesia, dan akhirnya mendapatkan putusan yang baru. Hari ini kita ditimpa sebuah musibah baru untuk negara kita. Lagi-lagi bahwa penyakit korupsi ini adalah salah satu penyakit yang kayaknya agak susah hilang di negara kita, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Kita sudah berpuluh-puluh tahun berganti pemimpin, berganti presiden, tapi korupsi ini masih gila. Di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, bahkan sampai di awal kepemimpinan Pak Prabowo, transisi itu melahirkan banyak informasi terkait korupsi besar-besaran yang mulai terungkap. Anggaplah misalnya di awal ada kasus pencetakan uang palsu, itu juga sempat viral. Kemudian timah. Nah, hari ini kita dihantam dengan sebuah kejadian mega korupsi, kalau saya istilahkan, di Pertamina. Dan ini gila, jumlah kerugian negara itu hampir 1.000 triliun. Mereka yang menjadi pelaku, yang kemudian banyak ditonton, ditampilkan di sosial media, pelaku-pelakunya ada juga yang pakai masker itu. Mereka ini gajinya tidak sedikit di Pertamina. Mungkin ratusan juta, mungkin miliaran gaji bulanannya. Masih saja korupsi, masih saja merugikan negara. Isunya sih beda. Ada yang mengatakan ini dioplos, ada yang mengatakan itu tidak dioplos. Tidak ada urusan mau itu dioplos atau tidak. Tapi ini merugikan negara itu pada dasarnya. Apalagi kalau ini dioplos. Kenapa korupsi atau kasus Pertamina ini direspon oleh banyak pihak? Karena memang masyarakat secara langsung ini merasakan. Mereka yang menggunakan jasa Pertamina, mengisi bahan bakar mereka di Pertamina, kadang mereka menggunakan Pertamax dan lain sebagainya, tidak menggunakan Pertalite. Mendengar berita ini mesti mereka akan emosi, marah. Begitu juga yang dirasakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Direspon, kasus ini direspon oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu mungkin bagusnya kita intro dulu ya. Silakan. Sahabat-sahabat sekalian, kalau soal korupsi Pertamina, saya pikir siapapun yang menyaksikan video ini sudah mengetahui dan sudah melihat informasinya, baik itu di media cetak ataupun di televisi. Di YouTube itu sudah banyak sekali yang membahas soal ini. Apa ya? Kerugian negara yang tidak sedikit, jumlahnya fantastis sekali, 1.000 triliun. Ini bukan angka yang sedikit. Saya kalau mau diistilahkan, 1.000 triliun ini kalau dijadikan sebagai programnya Prabowo, program presiden, makan gratis untuk siswa itu, saya yakin itu tuntas. Sayangnya, uang sebesar itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Kerugian negara yang hampir 1.000 triliun itu menjadi sebuah luka yang kemudian kita rasakan bersama. Ternyata masih banyak orang yang tingkat pendapatannya itu tinggi,
tapi rakusnya bukan main. Nah, kali ini saya ingin memperdengarkan sebuah cuplikan video di mana Kang Deddy Mulyadi itu geram, jengkel, emosi melihat pelaku-pelaku korupsi di Pertamina. Kok bisa ada orang yang sebejat ini? Kita dengarkan dulu pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi, setelah itu kita coba diskusikan lagi. Kita pasti hari ini ya bahagia ya jengkel. Bahagianya karena negara hari ini secara sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto melakukan pemberantasan korupsi dipimpin oleh Pak Jaksa Agung, Jampitsus, dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Dulu kalau korupsinya 1 triliun sudah gaduh seluruh Indonesia. Hari ini ada yang 371 triliun dan sekarang sudah hampir mencapai 1000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Tentunya sikap untuk membongkar kasus korupsi ini bukan sikap yang ecek-ecek, adalah sikap besar dan berani, karena yang dibongkarnya itu pasti punya jaringan yang kuat dalam hidupnya, yang dia menguasai berbagai lini, menguasai jaringan hukum, menguasai jaringan politik, menguasai jaringan keamanan, karena kemampuan finansial yang sangat luar biasa. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus mendapat supporting dari kita semua. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto harus mendapat supporting. Karena apa? Karena mereka yang punya kuasa keuangan yang luar biasa, bisa saja dia membangun opini baru dengan mengkaburkan proses hukum itu sendiri. Dia bisa menggerakkan para buzzer, dia bisa menggerakkan orang-orang untuk ngomong ke sana kemari, sehingga prosesnya nanti menjadi tertutup oleh isu-isu yang lain. Untuk itu, mari kita fokus bahwa pemimpin di negara ini memiliki kesungguhan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Cuman bedanya pemimpin negara kita ini jarang sekali dia mengungkapkan sesuatu prestasinya secara berbusa-busa kepada publik. Gitu. Dan jarang sekali dia memamerkan seluruh prestasinya kepada masyarakat. Karena apa? Karena orangnya ikhlas. Karena orangnya kesatria. Nah, dan kita harus hati-hati. Nanti di balik itu ada orang-orang yang seolah-olah paling hebat, paling berjasa bagi negeri ini, tiba-tiba muncul menjadi pahlawan yang sangat heroik. Nah, ini juga harus hati-hati dari sisi aspek opini. Untuk itu juga yang kedua, kita memang jengkel. Jengkelnya kenapa? Kita sudah berusaha untuk tidak membebani negara ini. Jangankan saya, hari ini bolehlah saya jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur, ketika saya sudah jadi rakyat biasa, berhenti jadi DPR, saya suka beli pertamax dengan asumsi bahwa saya tidak boleh mengambil haknya rakyat kecil, mengambil subsidi. Sehingga dengan hari ini bahwa yang pertamax itu dipalsukan, kemudian walaupun ada dua pendapat penyidik itu memang dioplos, pendapat yang lain tidak dioplos, tetap saja saya lebih percaya pendapat penyidik. Nah, apa yang harus dilakukan hari ini bukan menggiring yang lain untuk agar kita beralih pada yang lain. Yang harus dilakukan hari ini adalah kita dorong agar Pertamina segera melakukan pembenahan, segera melakukan pembersihan, dan kemudian tumbuh menjadi perusahaan milik negara yang bisa melayani masyarakat dengan baik, yang meyakinkan kepada publik bahwa Pertamina saat ini adalah Pertamina yang beda, Pertamina yang bersih, Pertamina yang melayani, Pertamina yang berkualitas, yang dalam bisnisnya untung dan rakyatnya diuntungkan. Ini yang harus kita lakukan, karena bagaimanapun rumah kita sendiri, kalau rumahnya sudah ketahuan kebakaran, maka tugas kita memadamkan api di rumah itu, bukan menghanguskan rumah itu. Seburuk-buruknya rumah kita jauh lebih baik dibanding dengan rumah orang lain. Rumah kita kebakaran, kita bisa memperbaikinya kembali dan membangunnya kembali. Tetapi rumah orang lain baik,
kita bisa berteduh di halaman rumahnya. Suatu saat juga kita bisa diusir ketika yang punya rumahnya ingin menutup pagarnya. Terima kasih ya semuanya. Tetap sehat, semangat. Mari kita menjalankan ibadah puasa ini, membersihkan diri, membersihkan hati, dan negara termasuk Pertamina juga harus membersihkan perusahaannya dari tangan-tangan jahat yang merusak kredibilitas Pertamina dan merusak bangsa ini. Sahabat-sahabat sekalian, melihat dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, benar yang dikatakan oleh beliau bahwa kejadian atau kasus mega korupsi ini tentu melibatkan tangan-tangan yang luar biasa. Ada kekuatan besar yang kemudian membackup sehingga kasus ini baru terungkap di 2025, di tahun ini. Padahal sudah sekian lama. Sudah sekian lama, tapi baru terungkap di tahun ini. Kita tidak ingin menuduh pemerintahan sebelumnya, apakah mereka terlibat atau tidak. Tapi yakin dan percaya bahwa pasti ada kekuatan dari funding dana, orang-orang yang mungkin memiliki modal besar, yang mampu mengendalikan banyak hal, baik itu dari segi hukumnya, baik itu dari segi politiknya. Sehingga kasus ini tidak terungkap, baru terungkap di tahun 2025 ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat melihat pernyataan dari seorang Ahok yang pernah menjadi komisaris di Pertamina. Walaupun saya menganggap bahwa pernyataan Ahok ini agak sedikit agak sedikit lucu. Beliau diwawancarai sambil marah-marah, mau pucat sana sini, andai kata dia menjadi dirut di sana. Tapi kita tidak melihat apa kinerja Ahok selama menjadi komisaris di Pertamina. Apakah ini yang disinggung oleh Kang Deddy Mulyadi? Bahwa ada orang yang seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan, berusaha menempatkan dirinya sebagai orang yang paling berjasa mengurusi Pertamina, dan berusaha mengkambing hitamkan orang lain, berusaha untuk menyalahkan orang lain. Satu poin yang ingin saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, kasus-kasus besar yang ada di negara kita biasanya itu ditutupi oleh kasus baru. Kalau istilah lainnya itu adalah pengalihan isu. Saya khawatir ada gerakan baru yang berusaha untuk menutupi kasus ini supaya tidak dibahas. Makanya Kang Deddy itu memotivasi kita agar kasus ini dikawal dengan baik supaya ini tuntas, bisa terungkap siapa dalang dibalik korupsi besar di Pertamina ini supaya tidak terulang di kemudian hari. Ini kan yang kita inginkan. Nah, kita berharap juga korupsi besar-besaran di negara kita ini terakhirlah khusus untuk Pertamina ini dan tidak ada lagi kasus baru yang muncul. Itu yang kita harapkan. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, bagaimana respon kalian, bagaimana pandangan kalian tentang mega korupsi di Pertamina ini. Apakah kalian di pihak yang dirugikan secara langsung terhadap korupsi ini atau seperti apa? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.